Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Feby Melati dari kelas A Indralaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan jawaban-jawaban dari tugas saya, baik tugas 1 ataupun tugas 2. Dalam mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Tugas yang pertama, coba berikan informasi tentang yang pertama, siapa dirimu berkaitan dengan warga negara sesuai pengertian. Lalu, sudahkah kamu menerima hak yang seharusnya kamu dapatkan? Uraikan secara detail. Lalu, jika belum, yang nomor 2, menurutmu mengapa? Lalu, bagaimana dengan kewajibanmu? Apa saja yang belum kau lakukan? Mengapa? Berikut jawabannya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Feby Melati, umurku 18 tahun. Saya lahir di Palembang tahun 2002, di mana saya merupakan warga negara Indonesia. Mengapa saya menyebut diri saya sebagai warga negara Indonesia? Karena sesuai dengan pengertian dan asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia, yaitu asas ius sanguinis yang artinya penetapan warga negara didasarkan pada keturunan darah atau keluarga negaraan kedua orang tuanya. Di sini, kedua orang tua saya, baik ayah maupun ibu, merupakan orang Indonesia asli. Maka dari itu, secara otomatis saya juga tercatat sebagai warga negara Indonesia sejak lahir hingga sekarang, yang bisa dilihat secara tertulis di KTP saya. Lalu, jika ditanya sudah atau belum saya menerima hak yang seharusnya saya dapatkan, jawabannya, ya sudah. Tetapi tidak sepenuhnya saya dapatkan, karena ada beberapa hak-hak yang sampai saat ini belum saya terima. Adapun hak-hak yang telah saya terima sebagai warga negara Indonesia meliputi yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya pada pasal 28A. Lalu yang kedua, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang terkandung pada pasal 28C ayat 2. Lalu yang ketiga, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Lalu yang keempat, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia yang terkandung pada pasal 28C ayat 1. Lantas, mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap warga negaranya. Mereka hanya fokus pada dirinya sendiri. Walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini, para pejabat lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini, masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Selain itu, ada kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang warga negara, di mana kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan, dan apabila kita tak mengerjakannya, maka kita juga tak akan dapat menerima hak kita. Harus ada yang namanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adapun kewajiban itu meliputi yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang terkandung pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain yang terdapat pada pasal 28J ayat 1. Lalu yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang pasal 28J ayat 2. Lalu yang kelima, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lalu yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, adapun solusinya dalam hal ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.
hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini, masih banyak rakyat yang belum mendapatkan hak. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang semestinya kita dapatkan. Selanjutnya, tugas yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana aplikasi civil society di Indonesia? Lalu, bagaimana pendapatmu jika dilihat dari prakteknya serta peran-peran dari pilar-pilarnya? Melihat dari kondisi elemen masyarakat madani itu sendiri. Selanjutnya, melihat kendala dari civil society di Indonesia. Bagaimana solusinya? Berikut jawabannya. Aplikasi civil society di Indonesia. Civil society pertama kali digunakan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka acara Festival Istiqlal tanggal 26 September 1995 di Jakarta. Mengaplikasikan dan membangun masyarakat madani di Indonesia adalah sebuah pilihan yang tepat untuk menjadikan bangsa dan negara ini benar-benar segera meraih cita-citanya, di mana cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini akan terlaksana apabila semua bidang pembangunan bergerak secara terpadu demi mewujudkan masyarakat madani. Selanjutnya, karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Lalu yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Lalu yang ketiga, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang keempat, terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer untuk memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang kelima, tumbuh kembangnya kreativitasnya pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter. Lalu yang terakhir, meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Sejak Indonesia merdeka, masyarakat belum merasakan makna kemerdekaan yang sebenarnya. Pemerintah atau penguasa belum banyak menyadari tugasnya yang semestinya. Maka dari itu, praktek masyarakat madani dilatar belakangi karena jaminan HAM oleh pemerintah di zaman Orba. Namun dalam proses prakteknya, masyarakat madani tidak berjalan begitu mulus. Bangsa Indonesia belum terlambat mewujudkan masyarakat madani, asalkan semua potensi sumber daya manusia mendapatkan kesempatan yang berkembang dan dikembangkan. Untuk itu perlu adanya strategi peningkatan peran fungsi masyarakat dalam mengangkat martabat menuju masyarakat madani itu sendiri. Lalu selanjutnya, pilar penegakan masyarakat madani yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua, pers. Yang ketiga, supremasi hukum atau rule of law. Yang keempat, perguruan tinggi. Dan yang kelima, partai politik. Dalam hal ini, pilar-pilar penegakan masyarakat madani belum terlaksana dengan baik, di mana baik lembaga swadaya, pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, apalagi partai politik masih dibatasi kebebasannya. Bahkan, ada oknum yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal, seharusnya untuk mewujudkan masyarakat madani yang sesungguhnya, kita harus berjuang bersama, bukan malah fokus pada individu atau kelompoknya masing-masing. Adapun elemen masyarakat madani yaitu yang pertama, keberadaan area ruang publik, yang kedua demokrasi, yang ketiga tenggang rasa, yang keempat kemajemukan, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Dari hal ini masih ada kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia, di antaranya 1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Kedua, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Ketiga, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. Yang keempat, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Oke, selanjutnya adalah solusi dari hal ini.
Dengan adanya konsep yang dibarengi dengan implementasi yang tepat, bangsa Indonesia telah memiliki konsep yang ideal untuk konsep modern. Hal yang tersisa adalah kemampuan dan kemauan mengimplementasikannya. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah sekelompok pemimpin yang jujur, adil, memiliki keikhlasan, menyandang semangat sekaligus kesediaan berkorban, siap menjadi teladan, amanah, dan memiliki kecerdasan berbagai aspek intelektual, spiritual, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, manakala semua pihak mau jujur, kelemahan bahasa Indonesia ini adalah pada implementasinya. Menyusun cita-cita, undang-undang, peraturan, dan sejenisnya sudah jelas, tetapi hal ini belum diimplementasikan atau dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan benar. Kelemahan itu sebenarnya bisa mengatasi manakala bangsa ini bisa bersatu. Umat Islam seharusnya bersatu. Apapun mazhab, aliran, organisasi, dan asal mulanya, persatuan yang dijadikan cita-cita, idaman, dan muara dari semua perjuangan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dan MPR atau DPR saling menjaga keseimbangan untuk menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi. Masyarakat juga harus mengontrol kinerja pemerintah dan wakilnya, agar tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat madani. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.